Baik, saya sebagai Ketua Tim PPL 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jadi pada dasarnya penelitian kami ini adalah penelitian tentang living Quran, yang mana sebuah teks itu hidup di dalam masyarakat. Lebih tepatnya, penelitian yang dilakukan oleh kami pada saat ini terdapat di daerah perguruan Tunas Suci di daerah Pakem, Jember. Jadi menurut kami di situ ada praktek living Quran tentang penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna sebagai pengisian tenaga dalam dan rupiah, atau bisa dikatakan lain dengan pengobatan lah gitu. Jadi selain itu juga penelitian ini berguna sebagai hasanah keilmuan Islam kita. Jadi sebagaimana Al-Quran itu tidak dimaknai dengan sebuah teks yang berhenti, melainkan sebagai Al-Quran solihun fi kulli zaman wal makan, bahwa sesungguhnya dialektika antara teks Al-Quran atau ayat dengan konteks atau realitas itu harus bergerak sesuai dengan gerak perkembangan tempat dan waktu. Tujuan dari penelitian kami itu untuk mengetahui pengisian tenaga dalam Tunas Suci ini. Kemudian untuk mengetahui pengkajian dan pengamalan ayat Al-Quran sebagai media pengisian tenaga dalam Tunas Suci. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kultur budayanya. Tak heran ketika kita menyinggung soal pencaksilat. Tentu seluruh dunia pun akan tertuju pada negeri yang kaya raya ini. Disinilah tempat para manusia yang percaya akan kekuatan ayat Al-Quran. Disinilah tempat para insan percaya akan hal yang tak kasat mata. Disinilah berbagai latar belakang menyatu untuk percaya bahwa suatu hal yang tak tampak oleh manusia, hal itu adalah benar-benar nyata. Sejarah perguruan Tunas Suci ini yang saya dapati mulai tahun 99. Kalau sejarahnya itu saya bilang bahwa itu ajaran Sunan Bonang. Jadi pada waktu itu saya mengikuti dalam 5 tingkatan, 2 tahun saya baru lulus. Habis mengajar di sini, kemudian ada salah satu guru yang masih hidup merangkum jurus ini. Jurus ini dirangkum jadi 10 jurus. Kemudian dengan 10 jurus ini sama pada waktu saya latihan tahun 99 dulu, tingkatannya memenuhi 5 tingkatan tersebut. Ustadz Abdul Ghani merupakan sosok insan yang sangat luar biasa. Beliau memaknai Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman hidup, tapi beliau memaknai Al-Quran sebagai amalan yang bisa menghasilkan kekuatan, seperti melindungi diri, mengobati, dan mengeluarkan jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian ilmu tersebut ya hanya yang dikasih ijazah oleh guru saya dulu. Istilah Rasul itu dibaca ya Hayyu, ya Aliyu, ya Mahyu, ya Wahyu, ya Wahyu, ya Qawiyyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Batil. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali tahan nafas. Ya hanya itu yang paling wajib diamalkan. Hal ini sama dengan teori yang diungkapkan oleh Hedi Sri Ahimsa, yang mana Al-Quran dimaknai sebagai tombok hati dan juga tombok awak. Tentu sangat relevan jika Tunas Suci menggunakan Al-Quran
sebagai perantara untuk mencari segala solusi kehidupan, baik jasmani maupun rohani. IAIN Jember sebagai sebuah kampus yang mengedepankan intelektualitas mahasiswanya, memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berbakti kepada masyarakat. Ada 2 program yang diberikan oleh kampus, yang pertama KKN dan yang kedua PPL. Dalam hal ini PPL bertujuan untuk memaksimalkan potensi intelektual mahasiswa yang tidak hanya berbasis dan diberikan kemampuan untuk menguasai teori-teori tentang ilmu yang dipelajarinya di fakultas, tapi juga PPL ini menginginkan mahasiswanya untuk lebih bisa dapat mengamati, meneliti, dan mengobservasi apa yang terjadi di dinamika masyarakat. Oleh karena itu saya kira penting bagi mahasiswa untuk membuat penelitian yang menyeluruh dan baik, sehingga nantinya antara teori dan praktek itu bisa di-matchingkan apakah benar teori yang disampaikan dan yang terjadi di masyarakat. Dan saya kira anak-anak yang ada di PPL ini mempunyai kemampuan untuk membuktikan hal itu. Perguruan Tunasuci menggunakan beberapa perantara seperti tawasul dan bacaan Asmaul Husna. Di sini kami akan menjabarkan tentang apa yang membuat tawasul dan Asmaul Husna serta bacaan-bacaan yang lain dapat dijadikan sebagai perantara untuk tenaga dalam. Yang pertama yaitu tawasul. Tawasul sendiri adalah mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat lebih diterima dan dikabulkan. Di perguruan Tunasuci ini, tawasul yang digunakan kurang lebih sama dengan tawasul pada umumnya, yaitu mulai dari khususun Nabi, sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan para leluhur yang lainnya. Tawasul sendiri sudah pernah dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ma'idah ayat 35. Kemudian, perantara yang selanjutnya yaitu dengan bacaan Asmaul Husna. Asmaul Husna dalam arti perkata, Asma berarti nama dan Husna berarti yang baik atau yang indah. Asmaul Husna yang berarti nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Dalam perguruan ini, Asmaul Husna tidak digunakan secara menyeluruh. Di antaranya adalah Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Waqiyu, Ya Wafi, Ya Mali, Ya Qawiyu, Ya Ghani, Ya Mali, Ya Baqi. Asmaul Husna digunakan di perguruan ini secara garis besar, bermaksud Allah SWT memberikan kekuatan kepada hambanya. Karena makna per kalimat Asmaul Husna yang terdapat di perguruan ini berorientasi kepada makna keselamatan dan kekuatan seperti Al-Hayyu, Maha Hidup, senantiasa berzikir. Insya Allah akan memberikan panjang umur dan memelihara iman dan sifat musyrik dan munafik. Kemudian Al-Ali, Maha Tinggi. Zikir ini insya Allah bila dibaca terus-menerus dengan rendah hati dan akan dicerdaskan dan ditambah keyakinannya. Kemudian Al-Wali, Maha Pelindung. Rajin berzikir ini akan selalu dalam lindungan ilahi. Kemudian Al-Qawi, Maha Kuat. Dalam keadaan lemah jasmani dan rohani, bila membaca Ya Qawiyu Ya Matinu 1000 kali setiap malam, kita akan kembali kuat dan kezaliman sirna. Selain Asmaul Husna, ada juga bacaan-bacaan khusus, seperti halnya dalam berbagai literasi, ayat ini disebut sebagai ayat penggerak. Diharapkan fungsi dari ayat ini agar bisa merasa selalu tenang dalam beraktivitas dengan keyakinan Allah akan melindungi
dan mengampuni yang akan terjadi di perguruan tunas suci ini. Kemudian ayat yang lain yaitu ayat ini juga terdapat beberapa khasiat bagi pengamalnya, seperti yang dinukil Imam Al-Qurtubi bahwa asbabun nuzul dari ayat ini ialah ketika pada zaman dahulu ada seorang aulia yang selalu istiqomah dalam membaca ayat tersebut dengan tanpa putus-putus, sehingga setiap sholatnya terbiasa membaca 2 ayat tersebut hingga tidak terasa usianya sudah menginjak 130 tahun. Namun Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 yang berbunyi, kullu man 'alaiha fanin, yang ada di bumi ini akan binasa. Maka seketika Allah hendak mematikan aulia tersebut, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Nabi bersabda, wahai hamba Allah, sampai kapan kamu akan lari dari kematian? Mendengar kata-kata Rasulullah, seketika aulia tersebut takut. Maka aulia tersebut tidak lagi membaca kedua ayat tersebut sampai pada akhir malamnya ia meninggal dunia. Itu berarti bagi siapapun murid di perguruan tunas suci ini yang membaca ayat tersebut secara istiqomah, maka insya Allah atas izin Allah mereka akan diberi kekuatan lebih, berwujud umur yang panjang, dan juga dapat menjadikan umurnya umur yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Selain dari bacaan-bacaan di atas, perguruan tunas suci juga menggunakan media perantara berupa air. Maksudnya, menggunakan air sebagai perantara. Air tersebut diberi nama air asma. Air tersebut dimasukkan ke dalam beberapa galon yang sudah dibawa oleh para murid. Air tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran serta tawasul yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Ghani. Kemudian diminumkan atau diusapkan. Menurut arahan Ustadz Ghani, air yang digunakan tersebut diyakini dapat memberikan keberkahan karena telah dibacakan ayat Al-Quran. Di kelas 3 SMA saya itu pernah sakit. Ternyata sakit itu bukan sakit luar yang biasanya yang dirasakan orang, tapi sakitnya itu sakit terkena ilmu santet. Saya di situ pernah ngerasain saya itu diganggu sampai nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Sudah setelah itu saya mulai belajar lagi mengikuti bela diri. Setelah itu saya pernah aura peka saya itu ditutup, tapi kok ya sekarang itu bisa lagi gitu. Saya kan sebenarnya takutan orangnya. Semenjak ikut bela diri itu saya berani. Banyak orang yang mengatakan kita harus menjadi pribadi yang baik. Kita juga harus taat kepada Sang Pencipta. Kita tidak boleh berlaku jahat kepada sesama. Hal itu sudah menjadi pegangan dalam perguruan tunas suci. Apa yang dilarang oleh agama juga dilarang perguruan ini. Dan jika melanggar, ilmu yang telah dipelajari akan hilang dengan sendirinya. Tunas suci. Dari teman-teman yang membantu berjalannya produksi film dokumenter ini, karena pada dasarnya semua yaitu berbasic ilmu Al-Quran dan tafsir kan, tapi di sini kita mencoba membuat sebuah audiovisual yang di situ menjelaskan tentang apa yang kita peroleh dari penelitian. Artinya di situ adalah sebuah laporan yang berbentuk film dokumenter. Yang terpenting dalam video atau film dokumenter itu yaitu pesan itu nyampe kepada audiens dan juga pemirsa. Karena apa? Karena
sebagus apapun teknis kita, sebagus apapun shoot dan editing kita, kalau pesannya tidak nyampe kepada pemirsa, itu tidak ada poin tersendiri yang istimewa dari video tersebut. Yo sura oh sura iyo Saya sebagai pamong sangat senang dengan adanya penelitian living Quran di perguruan kami. Selain untuk menambah hasanah keilmuan di bidang living Quran, harapan kami penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, kami senang karena perguruan kami ini dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga kami bisa tahu apa itu living Quran dan juga pesan kami. Semoga PPL FUAH IAIN Jember semakin baik ke depannya, dan juga Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora akan dapat melebarkan eksistensinya sebagai pusat kajian Islam di Nusantara. Terima kasih. Sinerat manembah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat. Alhamdulillah, sedikit banyaknya saya merasakan PPL kali ini. Kebanyakan saya tuh sangat bangga sekali dengan teman-teman seperjuangan, terutama dari segi solidaritasnya itu memang benar-benar kerja timnya itu benar-benar terasa itu, Mas. Itu yang saya rasakan. Dan yang kedua, manfaat tentang penelitian ini sangat sangat berkesan sekali. Karena ini juga berhubungan dengan dengan istilah pengobatan dan kemasyarakatan. Kalau menurut saya dari yang saya rasakan di PPL ini, selain mempererat tali silaturahmi, juga membuat kita belajar bagaimana cara bermasyarakat di sana gitu. Apalagi kan kita datang ke tempat yang belum pernah ada yang meneliti gitu. Jadi ibaratkan kita orang pertama gitu yang tahu apa yang terjadi di sana gitu. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, hal-hal mistis seperti ini kan itu sangat menarik untuk dikaji, untuk diteliti. Jadi kalau menurut saya tuh bermanfaat sekali sih penelitian ini. Terus juga kebanyakan saya dan banyak lagi orang-orang lain itu tidak terlalu percaya tentang hal mistis seperti ini gitu. Dan semoga dengan adanya penelitian kami ini mereka mulai melirik hal-hal yang seperti itu benar adanya. Jadi yang kita rasakan ketika PPL sekarang ini adalah lebih bergengsi dari kelas-kelas yang lain. Karena kita itu sangat beda ya. Kenapa demikian? Karena di sana itu kita meneliti bukan hanya semacam penelitian yang sudah terbiasa, tapi yang memang belum pernah kita sentuh. Nah, di sini PPL kami lebih fokus kepada yang di situ kan ada ayat-ayat pilihan lah, menurut ayat-ayat potongan yang dipilih untuk dijadikan sebagai amalan-amalan. Jadi di situ kami juga dapat ilmu, salah satu yang kita tangkap jadi ilmu molimo, jadi pantangan dari perguruan Gunasiti. Oke, menurut saya ambil dari keseluruhan
disimpulkan bahwasanya kesan yang diambil ketika kita itu ketika kita mengikuti PPL ini ternyata begitu banyak dan begitu luar biasa, bahwasanya Allah mengkaruniakan seluruh perbedaan pada seluruh umat ini, ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Bahwasanya setiap pemaknaan dari adanya pembacaan dan adanya pemaknaan dari setiap jurus itu mengandung makna ukhrawi yang luar biasa. Mungkin itu dari saya. Satu kata untuk PPL. Wah, yes. Welcome to my life. Welcome to my PPL. life. PPL Fuad Yayan Jember.